Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Tertulis dalam kitab Yohanes 2 ayat 5, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah kuasa Allah yang maha besar, layak menerima pujian terbaik kita. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah
Para pelayan mengetahuinya. Kisah inspiratif. Beberapa pesta pernikahan merupakan persoalan hidup dan mati. Persoalan itu kerap dirasakan demikian oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Setelah menikahkan 3 anak perempuan, saya dapat memahami kecemasan para orang tua dalam menyambut para tamu dengan baik. Karena itu, setiap kali saya membaca kisah perkawinan di Kana dalam Yohanes 2 ayat 1-11, saya selalu tersenyum. Meskipun peristiwa itu agak lucu bagi saya, keajaiban Yesus mengubah air menjadi anggur mengandung tujuan serius, yaitu pernyataan dirinya sendiri sebagai anak Allah kepada para murid-Nya. Banyak orang mungkin telah melihat tempayan batu berukuran besar yang diisi air sampai penuh. Namun, kepada para pelayan yang menuangkan air itulah Tuhan berkata, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Alkitab mengatakan, lalu mereka pun membawanya. Ketaatan tanpa ragu yang mereka miliki itu merupakan teladan bagi kita saat menjalankan tugas sehari-hari yang diberikan Allah kepada kita. Pemimpin pesta itu memuji mempelai laki-laki dengan berkata, "Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Ia tidak mengetahui asal anggur itu. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Sama seperti mereka, kita sadar bahwa ketika Allah menggunakan kekurangan kita untuk membantu orang lain, hal itu terjadi karena kuasa-Nya. Para pelayan di Kana yang mencedok air itu mengetahui bahwa pujian hanya pantas ditujukan kepada Yesus. Demikian juga kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah kehidupan kita yang tidak pasti. Kita boleh mengenal Yesus yang tidak berubah, yang setia, yang mengasihi kita. Lebih daripada itu, menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita yang tidak pasti ini. Disitulah kita memiliki keberanian untuk melangkah maju di dalam kehidupan kita. Pernahkah saudara mengalami suatu pengalaman di mana saudara sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan begitu baik, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai rencana? Bagaimana perasaan saudara? Pasti merasa kecewa. Karena untuk mempersiapkan segala sesuatu itu perlu energi, pemikiran, waktu dan lain-lainnya. Disinilah kita tahu bahwa ternyata dalam hidup kita bagaimanapun kita siapkan, ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Peristiwa seperti ini tidak terjadi hanya sekali, bisa berkali-kali. Bahkan bukan sekedar berbicara tentang kecewa atau tidak kecewa, tapi ada kalanya sesuatu yang tidak terkendali itu bicara tentang hidup atau mati. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mau masuk dalam kehidupan kita. Dia mau menopang dan memegang kita dalam hidup kita. Peristiwa air anggur habis ini membuat tuan rumah gugup. Karena tamunya masih banyak, para tamu pasti bertanya dan meminta air anggur kembali untuk minum. Bagaimana mereka bisa menjawabnya? Pastilah tuan rumah ini sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Namun peristiwa ini tidak dapat dihindari. Di sini memberitahukan kepada kita bahwa bagaimanapun persiapan kita begitu matang, masih ada celah dan hal-hal yang di luar dugaan dapat terjadi dalam hidup kita. Bersyukur waktu itu ada Yesus dan Ibu Yesus, Maria, hadir di situ, yang mungkin mengurus makanan dan minuman,
Maria tahu siapa Yesus. Betapa penting dalam hidup kita tak menentu, di mana tidak semua hal kita bisa kendalikan. Kita boleh bergantung kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah Tuhan. Dia berdaulat dalam segala sesuatu. Kehadiran Tuhan Yesus menjadi begitu vital dalam hidup kita. Sayang sekali jikalau hidup kita tidak mengalami kehadiran Yesus. Lebih sayang lagi jikalau dalam hidup kita, Yesus hadir bersama-sama dengan kita, namun kita tidak terbuka kepada campur tangannya. Betapa ruginya kita. Biarlah kita bisa seperti Ibu Yesus, memberitahukan permasalahan kita kepadanya. Tidak semua hal kita bisa kendalikan dalam hidup kita. Karena itu, mari kita berjalan bersama Yesus. Dialah yang memegang hidup kita. Dia tahu segala sesuatu. Dia mempunyai rencana dan Dia memegang kendali segala sesuatu di tangannya. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih Ibu, Bapak, saudara dan saudari sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan,
menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.